Pada zaman dahulu kala di desa yang kecil, lahirlah bayi perempuan dari seorang pedagang kaya. Bayi tersebut bernama Bawang Putih. Sang ayah sangat bahagia atas kelahiran anak pertamanya itu. Tetapi kebahagiaan itu tak bertahan lama, karena sang istri harus mengorbankan nyawanya untuk melahirkan sang buah hati tercinta. Tahun pun berlalu, tak terasa sang Bawang Putih kini sudah beranjak remaja. Tetapi sang ayah khawatir karena anak sematawayangnya itu tumbuh tanpa sosok seorang ibu. Oleh karena itu, sang ayah berpikir untuk menikah lagi. Pada akhirnya, ayahnya pun menikah lagi. Dia menikahi seorang ibu anak satu. Anaknya itu seumuran dengan Bawang Putih, dan dia juga seorang perempuan. Dia bernama Bawang Merah. 3 tahun kemudian, ayahnya sudah sakit-sakitan, akhirnya pun meninggalkan Bawang Putih bersama ibu dan juga saudari tirinya. Semenjak kematian sang ayah, ibu dan saudara tirinya semakin jahat kepadanya. Bawang Putih disuruh bekerja setiap hari tanpa henti, mencuci, memasak, menyapu, dan semua pekerjaan rumah harus dilakukannya. Suatu hari, dia disuruh pergi ke sungai. Dia diberikan tugas untuk mencuci baju sang ibu tiri dan juga si Bawang Merah. Pergi ke sungai dan cuci semua pakaian ini. Baiklah ibu. Lantas, berangkatlah sang Bawang Putih ke sungai untuk mencuci baju-baju yang kotor. Saat sang Bawang Putih sedang mencuci baju, tak sengaja ada satu baju yang hanyut ke sungai tersebut. Segera Bawang Putih mengejar baju itu, sebelum baju itu hanyut lebih jauh. Akan tetapi, tiba-tiba ada seseorang yang menangkapnya. Ternyata orang tersebut adalah seorang nenek-nenek. Sang Bawang Putih lantas sangat berterima kasih ke nenek itu. Tetapi, sang nenek memiliki syarat. Jika sang Bawang Putih menginginkan bajunya kembali, dia harus membantu sang nenek terlebih dahulu. Bawang Putih pun menyetujui syarat yang diberikan oleh nenek itu. Lantas, dia pun langsung membantu sang nenek untuk mencuci pakaiannya. Karena puas dengan pekerjaan sang Bawang Putih, lantas nenek pun mengembalikan baju yang dia simpan tadi. Sebelum pulang, Bawang Putih pun ditawarkan labu oleh nenek itu. Silahkan nak, pilih yang kamu mau. Sang nenek menyuruh Bawang Putih untuk memilih salah satu labunya. Nenek itu mempunyai banyak sekali labu, banyak sekali yang besar-besar. Tetapi, sang Bawang Putih pun memilih labu yang paling kecil. Hari sudah sore, Bawang Putih pun langsung bergegas untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Bawang Putih ingin membuka labu itu untuk dijadikan masakan olehnya. Tetapi, alangkah terkejutnya dia bahwa mengetahui isi labu itu adalah perhiasan dan emas yang banyak sekali. Bawang Merah yang melihat kejadian itu langsung menghampiri sang Bawang Putih dan bertanya, dari mana dia mendapatkan labu itu. Di mana kamu dapat labu itu, ha? Cepat kasih tahu. Dan pada akhirnya, Bawang Putih pun memberitahu kejadian yang dia alami tadi kepada Bawang Merah. Setelah mendengar penjelasan sang Bawang Putih, Bawang Merah memiliki ide. Aha. Ternyata, Bawang Merah merencanakan untuk mengambil labu dari rumah nenek itu. Keesokan harinya, di subuh hari, sang Bawang Merah pergi ke rumah nenek itu dan mencuri labu yang paling besar yang ada di halamannya. Dia berpikir, kalau dia mengambil yang paling besar, pasti semakin banyak emas dan perhiasan di dalamnya. Sesampainya di rumah, Bawang Merah sudah tak tahan. Dia ingin langsung cepat-cepat membuka labu itu. Dan pada akhirnya, dia pun membuka labu itu bersama dengan ibunya. Akan tetapi, bukannya perhiasan dan emas yang dia dapat. Malahan, labu itu berisi serangga dan ular yang banyak sekali. Mereka pun sampai kaget. Dan akhirnya, mereka berdua meninggal karena gigitan ular-ular itu. Dan itulah tadi cerita tentang Bawang Putih dan Bawang Merah. Tamat.